Selamat datang di dunia perairan. Jadi ini merupakan video pertama dan kita langsung kolaps bersama maestro kita, Maestro. Gusman Surya. Ya, kali ini kita berada di daerah Tampak Siring kan Ya, itu guys iya, ya. iya, iya. Ini merupakan kolam dari Gusman Surya. Ya. Dengan luas berapa nih kolamnya Gus? Kalau kolam niki luasnya 5 kali 3 meter 5 kali 3 meter. dengan kedalaman 1,20 meter. 1 meter bawah. Nah, Ini itu udah termasuk chamber. bukan di luar. Di luar chamber. Kalau chamber dia pisah ukurannya 1,5 kali 2,5. 1,5 kali 2,5. Ya. 2 kali chamber. Ya. Dalam chamber? Kalau dalam chamber sama niki seperti 120. dalam kolam ya. 120 ya 120. Seharusnya sih ada di beberapa bagian sebenarnya lebih dalam. Ya cuman yang karena keadaan pas membuatnya tidak memungkinkan akhirnya samain aja. Nice sekali. Kalian bisa lihat ya itu konsep kolam ini natural nih Gus ya. Ya natural. Jadi ada kolam koinya, ada pun waterfall ya. Waterfall, ada aliran sungainya ya. Kalau aliran sungainya niki kalau nggak salah sekitar 11 meter ya. 11 meter. 11 meter. Ya dengan lebar kurang lebih 1 meter. Luar biasa. Konsep ini dapatnya dari mana nih Gus? Kalau konsep sih sebenarnya yang berawal memang senang natural memang senang, ikan koinya memang senang kan kita Gus. Ya. Jadi gimana kita memadukan konsep natural ini biar koinya juga nyaman. Jadi di dalam kolam ini yang tidak ada menaruh batu. Tidak ada batu karena kan takutnya kalau di koi flashing atau apa ya nanti lecet. Terus kalau di waterfallnya itu memang natural. Kalau inspirasi kan banyak itu channel-channel di luar itu Gus. Yang lihat-lihat di YouTube gitu. Dan memang konsepnya memang senang sungainya sih. Tapi untuk belajarnya ini, jadi Bligos ini kan buat kolamnya sendiri ya. Bukan sih sendiri, ada tukang. Ya, nanti dikira Roro Jonggrang. Tapi maksudnya desainnya kan sendiri ya. Sendiri. Gimana? Sama istri sih. Sama istri ya. Karena istri arsitek ya. Ya di landscape kebetulan ya kan. Luar biasa, memang sangat mendukung kan itu ya. Ya. Saling mendukung. Kalau penempatan batu nih kayak gimana Bligos? Maksudnya apakah Bligos naruh sendiri atau tukangnya atau gimana? Kebetulan gini soalnya Gus. Tiang memang cukup idealis sih sebenarnya ya. Ketika Tiang mau naruh batu itu memang Tiang sendiri yang meletakkan dibantu oleh tukang gitu. Ya. Kalau tukangnya disuruh bergeser lagi persekian senti pun menurut Tiang berarti gitu loh. Ya, benar. Berarti gitu karena membuat kolam natural itu susah-susah gampang. Kita harus membuat sesuatu yang random tetapi kita harus berpikir. Itu ya susahnya. Ya lain kalau kita membuat sesuatu misalnya kolam yang minimalis itu sudah ada patokannya tertentu Gus. Misalnya ini sikutnya berapa, ini ukurannya berapa itu sudah ada. Tapi ketika kita disuguhkan ataupun disuruh membuat sesuatu natural itu tidak ada sampelnya dan kita tidak bisa meniru yang sudah ada karena batunya kan pasti berbeda ya. Kita harus improve lagi pada saat proses pembuatan tuh Gus. Ya itu memang susah-susah gampang sih ya gampangnya karena looks itu atau yang kita lihat itu sangat-sangat berpengaruh bagusnya. Jadi bentuk batu dari belakang beda dari samping. Ya dan kadang-kadang itu dah ada batu besar. Terus saya maunya misalnya batunya mengarah ke arah kanan gitu misalnya. Pada saat tukangnya bawa kan dia nggak tahu arah kanannya kanan kirinya yang kita mau seperti apa. Tahu-tahu ditaruh lagi diputar lagi dibolak-balik ya itu memang seninya pada saat membuat natural pond itu memang di situ gitu loh. Kayak benar-benar amazing banget datang ke sini tuh lah. Kejut kayak benar-benar di sungai tapi ada koinya, gila nggak? Keren banget guys. Kalian kalau mau kesini minta izin dulu sama Bligos Man, boleh nggak Bligos? Boleh, kalaupun nggak ada tiang di Riau selalu terbuka, siapa tahu ada yang mau lancong-lancong silakan. Dengan landscape yang luar biasa, dengan ikan yang sangat luar biasa guys. Sebelum kita ke ikan nih Bligos ya. Ya. Kita ke filter dulu ya. Ya filter. Jadi filter nih Bligos seperti apa? Apakah pakai gini kah?
lupa sih namanya, Vortex. Vortex atau ada yang pakai sistem-sistem yang baru sekarang itu kayak sistem apa ya namanya, RDF ya. segala macam. Kalau Tiang sih sebenarnya ini sistem filternya manual saja. Manual saja karena juga tidak dapat space yang terlalu besar kan. Manual saja. Jadi chamber pertama itu kita ada biologis. Mekanis. Mekanis ya. Mekanis seperti jaring layan siapa kayaknya Oh, simpel aja ya, pakai jaring layan pakai aja. brush. Enggak, karena pas pada saat buat itu dananya pas-pasan kan. Makanya buat sendiri gitu. Oh iya, berarti jaring layan. Jaring layan. Terus chamber kedua ada sedikit apa namanya? Jet mat. Ya. Chamber ketiga sama keempat itu ada batu apung sama kristal bio. Terus chamber kelima ada kerang wester. Ya, kerang wester itu aja. Terus di terakhir, chamber terakhir mesin. Chamber terakhir mesin sama lampu UV. Cuman sekarang lampu UV-nya udah mati. Juga air udah ekosistem udah bagus, Iya. jadi mati pun. Tapi kan ini kan outdoor jadi ya Outdoor ya, maksudnya outdoor. apakah lumutnya bakal segembrong itu kalau nggak Nggak, pakai nggak sih. atau Kalau yang panjang gitu? Kalau sampai sekarang sih enggak begitu gini ya, enggak begitu lebat lumutnya. Malahan bagus lumutnya gitu. Ya. Udah hitam. Nggak terlalu panjang gitu juga Ya, ya. enggak. Banget ya. Kalau Tian Niki kebetulan juga dripping dia 24 jam. 24 jam. 24 jam karena di sebelah kan ada sumur. Ya. Jadi langsung aja lewat gravitasi dari tower sini. Luar biasa, guys. Itu kenapa kolamnya jernih maksimal. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ya, tapi dengan catatan kalau dripping mungkin teman-teman mau dripping jangan terlalu besar juga. Yang aja dengan kapasitas kolam hampir 20 ton. Paling drippingnya seukuran pipet itu aja cukup. Yang penting dia ada asupan baru jadi kan. pakai micro dripping lebih ya dikit ya. Ya, kalau terlalu banyak dia nanti pH semua cepat berubah kan. Ya, berganti pH Bakteri juga hilang ya. ya. Benar. Nah, ini Gus untuk konstruksi nih ya beberapa pertanyaan nih kayak bottom Ya. drain kayaknya gede nih. Kalau bottom trim cuman ini 3 dim, Mas. 3 dim 2. 3 dim 2. Karena tiang ini kebetulan pakai pompa 2, Bosco 252. 250 watt. 250 watt itu kalau nggak salah 20.000 ya, 20.000. 20.000 sekian ya kalau nggak salah itu ya. Dua. Pakai pendorong ke waterfall. Kenapa tiang pakai merah itu? Karena kan ini satu jaraknya jauh ya. Jadi yang mau memang tekanannya memang bagus. Jadi aliran sungainya biar besar ya, debitnya juga besar. Debitnya besar ya. Juga berpengaruh sama kejernihan air kan. Karena gini Gus, kendalanya jujur juga kendala di natural pond ketika kita bikin kolam di bawah tanah. Jadi ketika hujan pasti ada beberapa tanah yang masuk ke kolam. Nah, itu perlu sirkulasi yang lebih cepat Gus. Biar tidak lama-lama putak gitu loh. Oh iya ya, karena ini di bawah tanah ya. Di bawah tanah. Jadi kan ada tanaman, ada mungkin beberapa lumpur yang berada di pinggir-pinggir kolam untuk tumbuh-tumbuhan air kan. Ketika ada hujan pasti air kotor tuh masuk ke kolam. Nah, itu makanya tiang perlu pompa yang lebih besar agar perputaran air lebih cepat ya. Jadi airnya lebih cepat jernih Gus. Gitu. Terus Gus ada gini nggak? Ada arus nggak di sini Gus? Kalau arus kebetulan dia nggak ada arus. Nggak ada arus karena aliran pure sungai. Dari aliran. Ya, pure aliran sungai. Guys. Ya. Kalau spek koi sih sebenarnya harus ada ya. Harus ada sebenarnya. Tapi ini udah cukup kenceng cukup kita lihat ini sudah cukup. Malahan tiang ini secara tidak sengaja Gus, tapi mungkin kondisinya berbeda. Setiap kolam kondisinya berbeda Gus. Malahan tiang ini skimmernya tiang tutup. Oh, skimmer. Ini nggak ada skimmer. Oh, makanya dari tadi paling nyari skimmer nih. Nggak ada, seharusnya di bawah itu kan. Bingung nyari. Harusnya di bawah ada skimmer. Cuman dia karena keseringan ada daun nyangkut, akhirnya tiang buka yang ke atas. Nggak ada skimmer dia, tapi syukurnya nggak begitu banyak ada debu-debu atau apa tuh nggak ada deh. Nggak tahu ya kenapa, teman masing-masing kolam kan beda-beda deh. Kadang-kadang ada yang berbuih juga. Iya. Ini berbuih juga enggak. Skimmernya di mana harusnya Gus? Itu pas di timur, di bawah kolong nih. Oh, di batu itu ya? Ya. Batu. Luar biasa, makanya dari tadi bingung ya, bingung nyari skimmernya. Bener-bener mana skimmernya? Makanya itu ditutup aja atau nggak dibuka sih. Cuman dia kan dari bawah kan nggak ada pengaruhnya juga dari atasnya. Makanya bingung ya, airnya jernih, luar biasa, ikannya banyak lagi guys.
Ini kalau kita bahas ikan nih, wah nanti ya kita lihat di videonya ya. Sambil kita lihat sini ikan luar biasa banget. Jadi kolam ini udah berapa tahun nih Gus? Sambil kita nyeruput kopi ya. Ya. Kalau kolam nggak ada 1 tahun Gus. Berarti ini termasuk baru kolamnya. Baru kolam yang sebelumnya kan kolam kecil, Mm-mm. ukuran 1,5 kali 3 kalau nggak salah ya. Itu pun kedalamannya cuma 70 cm dengan populasi ikan 30 ekor. Full bapak Pasar. padat. Akhirnya dia yang buat ini kolam running baru 8 atau 9 bulan yang lalu. 8-9 bulan dan Ya. kondisi kolam udah mecer banget. Kalau yang aku lihat di sini benar-benar lumutnya udah lumut hitam, airnya jernih, Ya. nggak ada busa ikan, nggak ada flashing. Tapi gini dah Gus, kalau di kolam natural itu memang si pemilik ataupun si penikmatnya memang harus punya fashion juga di dunia landscape itu Gus. Karena bukan berarti kita buat kolam natural itu seliar-liarnya gitu loh. Tetap dia harus ada trimming, harus ada pemotongan, harus ada Yeah. pencabutan tumbuhan gitu. Karena kolam natural itu pun perlu sentuhan tangan gitu loh, biar dia bagus. Jadi ada beberapa tumbuhan setelah proses pembuatan ini Harus berlangsung dipotong, ya. harus dipotong, mungkin ada yang renggang harus ditanemin gitu loh. Oh, iya. Jadi tidak bisa buat jadi selamanya ditinggalin, nggak bisa kayak gitu. Harus tetap dia harus maintenance-nya ya, wajib ya. Jadi buat kalian yang pengen buat natural pond nih, ya maintenance-nya harus juga seperti Harus. kolam-kolam koi pada Ya, umumnya sih. ya. Cuman perbedaannya ya kalian harus maintenance tanaman. Maintenance tanaman. Kalau misalnya mungkin tidak ada waktu atau males, mending cari aja tukang maintenance gitu loh, daripada kasihan Ikannya ya kolamnya, ikannya semua kasihan. sangat berpengaruh. Dan Lain juga- kalau luas, lain kalau luasnya udah puluhan aro gitu ya bebas aja sih, karena kan tumbuhnya dia nggak seberapa nutupin benar. Gus. Kalau kecil kan ya bisa keburu- mampet dia ya, jalurnya, keburu kena ketutup akar ya, segala iya. macam. Wih, jadi buat kalian nih yang tertarik sama natural pond nih, jatuhnya sih natural ya. ya Natural pond bagus ya. ya semi natural. Semi natural ya. Terus mereka juga nih tanaman-tanaman nih akar-akarnya itu juga Ya, guys, ya. selain media biologis dan media mekanis ini, akar-akar tanaman ini juga berpengaruh pada Berpengaruh. kualitas air Berpengaruh. karena dia juga menyerap Amonia. amonia, ya nitrat juga Ya. diserap sama mereka. Siangnya dia menjadi suplai oksigen juga Bener bagi ikan. banget, luar biasa. Jadi udara di sini sangat sejuk. Bener, Ya. bisa tidur di luar kalau kayak gini dah. Bisa Luar tidur di biasa. luar. Ya, kalau bertengkar sama istri tidur di luar. Tidur sama koi di luar kalau tengkar sama istri. Aduh, luar biasa sih ini. Nih kalau kita ngomongin ikan bagus ya. Ya, Populasi sekarang ikan berapa? kalau nggak salah 20 ekor. 20 ekor. 20 ekor. 20 ekor nih ikannya jumbo guys. Kalau kalian ya nanti kita kasih lihat di video. Kalau kalian mau lihat nih ada salah satu karasi jinren gitu sih. Ya, karasi jinren. Karasi jinren nih apa ya namanya tadi? Itu bloodline dari yellow monkey. Yellow monkey. Dainichi dia. Dainichi yellow Iya. monkey. Wah, luar biasa. Gede banget. Dulu dapatnya kecil dan mungkin kalau harga nggak terlalu mahal ya. Kalau sekarang katanya sih lagi naik daun yellow monkey. Wih, luar biasa sih. Ini kalau dari wajah ikan ini sih Strukturnya udah memang. kelihatan banget. Kalau dia struktur. memang senang sama struktur body sama bentuk kepala memang Bentuk bagus. kepala ya. memang. Ya sih. Saya juga sukanya memang yang kepalanya agak kotak, Ya. terus bodinya agak gede. Jadi enak Kalau dilihat gua tuh. kepala kotak body gede SpongeBob Gus. Aduh, atau capit besar seperti Larry ya. SpongeBob Nah, kubu di nah. kolam. Luar biasa emang Lugas Mane. Selain beliau membuat kolam ya, beliau membuat ogoh-ogoh juga guys. Kalau kalian Kalau yang tiang mau sih ke Bali serabutan. Serabutan. serabutan, tapi semuanya diawali dari jiwa yang seni guys. Karena nggak semua orang bisa buat seperti ini. Nah, tukang-tukang kolam yang lain buat kolam bisa, tapi belum tentu bisa buat seperti ini ya. Mungkin Emang bisa luar lebih biasa. bagus juga. Bisa lebih bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Tapi kan soalnya gini, ada beberapa natural yang memang ada alirannya tertentu, Gus. Maksudnya ada beberapa, misalnya ada yang agak surrealis dia, ada yang memang benar-benar natural, ada yang sifatnya, ada yang semi dekoratif. Ya misalnya yang yang surrealis itu mungkin ada beberapa penambahan, misalnya kayak
akar atau apa. Oh, Dia kayak- seperti di dunia hayal lah. Kayak Harry Rasio dulu. Ya kalau bagi saya ya, Ya. nggak tahu bagi yang lain kan itu ada penambahan kayak bromelia dan lain Iya. sebagainya gitu. Main-main akar turun. Ya main Wih, luar akar biasa tuh juga sih. penikmatnya Keren banget. beda-beda. Terus Emang. mungkin kalau yang sedikit dekoratif ada yang penambahan misalnya kayak kendi-kendi atau apa gitu, kayak di luar kan banyak gitu. Ya, ya. Di dalam natural tahu-tahu ada kendi muncul gitu. Benar. Asik-asik aja sih bagi penikmatnya gitu. Kalau tiang memang benar-benar maunya natural, karena hampir 90% tumbuhannya yang cari di sungai di sekitar rumah. Berarti ini tumbuhan nggak ada yang beli? Ada, cuman itu udah 90% yang ngambil di sungai, yang plus 10% paling ya kayak apa ya, kayak berkele kayak gitu-gitu, Nah. mungkin kuping gajah kayak gitu kan nggak ada di sungai, itu yang beli. Kalau kayak pakis, ini tumbuh-tumbuhan pakis apa namanya, paku jahe ya, banyak yang lain-lain sente, itu semua yang cari di sungai karena yang konsepnya memang bener-bener memindahkan Sungai ke dalam rumah. sungai gitu. Luar biasa. Sampai ikannya pun yang kasih ikan sungai. Iya, tadi tak lihat ada ikan. Ya kalau di kecil Bali kan ada yang sebut itu ikan nyalian guys. ya? Ikannya. Malahan itu beranak pinak di sini guys. Ya lo banyak banget. Ya deh. sampai ikan gabus pun ada. Tuh guys. Oh iya lo. Ya kayak mungkin orang bilang itu cana ya. Oh, Kalau di Bali itu, kalau di daerah yang jajung. Jajung loh. Ya jajung. Jelag ada orang bilang. Celang. Oh dia nggak masuk ke Batam Drain ya? Nggak. Kebetulan dia kan di awalnya dia kasih cuma 5 ekor. Tahu-tahu dia malah beranak pinak di sini. Berarti dia nggak masuk Batam Drain. Nggak masuk. Ya, Mungkin dia ada tahu. seberapa, cuman nggak terlalu banyak deh. Dia tahu Batam Drain nih. Dan dia tidak mengganggu ekosistem koi kok, nggak mengganggu. Ya. Karena makannya juga beda kan. Makannya beda Dia ya. juga nggak bisa makan ini ya, apa namanya, pakan koi yang Pakan gede-gede. sisa pakan, terus mungkin ada beberapa kotoran ikan, terus kutu-kutu itu mau dia makan. Ya, ini Gus. Kalau untuk kolam outdoor nih kan ya, yang semi natural kayak gini, apa nggak kena kutu nih? Kena pasti kena. Kolam manapun yang sebenarnya outdoor, jangankan outdoor, di indoor pun pasti ada kemungkinan kena kutu kan gitu. Entah itu dari lingkungan ataupun dari ikan bawaan yang baru kan gitu misalnya. Itu segala sesuatu itu pasti harus ada resiko yang kita ambil. Ya cuman gimana, kalau yang namanya sudah senang kan harus ada istilahnya pengorbanan ya, maintenance, misalnya kasih obat kutunya harus rajin kan gitu. Kalau yang rutin biasanya sebulan sekali yang kasih obat kutu. Pakainya Gitu. apa, Gus? Kalau tiang merah biasanya tiang pakai dimilin aja. Milinnya. Memang sih bagus pakai dimilin. Ya. Berarti maintenance lah kita kasih dimilin Ya, segala macam ya. Berarti kalau untuk maintenance kolam nih, apakah dimilin aja atau ada kasih bakteri starter? Nggak, atau kalau apa? bakteri starter yang nggak pernah ngisi bakteri starter. Dari awal? Nggak pernah. Santai Berarti aja. isi air Isi air. kan Kemarin selesai kolam, sekarang isi air, cuci sekali, langsung masukin ikan. Nggak pernah kenapa-kenapa. luar biasa. Karena ada menurut senior tiang, sudah almarhum sekarang ya, Pak Putu Wirawan yang dari Niki Koi. Beliau dulu sempat bilang kadar semen itu bisa kok dihilangkan dari deterjen. Akhirnya tiang coba itu bersihkan dari sunlight, Gus. Sunlight yang bilas, yang buang air sekali, habis itu dikasih air, kasih ikan, nggak pernah kenapa-napa ikan. Kalau menurut pengarahan tiang ya, kalau dulu mungkin semen itu jadi kambing hitam. Ketika ada kolam baru, dikasih ikan, beli ikan lagi, mati, ya semennya jadi kambing hitam loh. Padahal ikan Karena baru ikan baru yang dia tidak yang sakit dikarantina ya. sebenarnya. Benar. Terus juga kalau pakai pelepah pisang orang-orangnya. Pelepah pisang bagus itu sebenarnya. Pelepah pisang kan menyerap kadar-kadar mungkin racun-racun yang berada di kolam itu, Gus. Cuman kadang kalau kita terlalu lama taruh tuh pelepah pisang bau. Ya kalau terlalu lama juga jadi bakteri, Gus. Iya. Nggak bagus ya. Ya. Wah, luar biasa nih maintenance-nya, bahkan cuman dimilin, guys. Ya, tapi kalau Niki yang biasanya kuras setiap 3 minggu atau sebulan sekali. Berarti backwash-nya 3 minggu atau sebulan. Ya, Itu kan cuman backwash mekanis saja. ya sama gini ya dah. Biologis. Biologis juga Ya, dikeluarin. ya. Tapi enggak sih dikeluarin, cuma dibilas saja dari dibilas atas. aja, oke. Luar biasa emang. Terus gini gimana Albikus? Kalau misalkan itu kan backwash-nya biologis, terus juga mekanisnya cuma disiram. Ya. Apakah nggak mempengaruhi kehidupan
Enggak sih. Flexing Sepengalaman atau Tian kenapa sih enggak ikan sih. enggak? Enggak sih. Aman. BTW Aman. guys ya, air di sini juga bagus soalnya. Ya, Ya kalian juga jangan baru dibilang seperti itu mengikuti hal ya, itu ya, ya ya, di ya. rumah ya. Karena kan kalau bagi yang pemakai air pump khususnya ya, kalau air pump kan sebaiknya diendapin dulu. Jangan pakai dripping pakai air pump. Kan soalnya kita nggak tahu Ya isi air pumpnya itu isi apa air ya? pump itu pada saat jam berapa PDAM memberikan apa namanya kapurit di Iya, dalam benar. kandungan air pump itu. Tahu-tahu drippingnya terlalu besar, ya ikan bisa lewat. Nah, Gitu. itu yang sangat berbahaya ya. Jadi kalian juga harus tahu nih guys untuk para penonton. Jadi kondisi air di rumah Ya. seperti apa dulu? Mungkin apakah di tes pH dulu, di Iya. tes TDS, Kalau sekarang kan atau alat-alat gimana? pengetesan Iya, banyak. udah canggih banget sekarang. Oh, terus kayak gimana kondisi airnya itu harus penting guys. Iya. Kalau di sini di Tampak Siring terutama airnya memang bagus ya. Ya, Luar biasa. Airnya dingin. dingin. Buktinya gue Bersih. melukat dari Pak Siri. Iya. Dingin luar biasa airnya. Sumir sini naik semua ikannya, Ya, wah sumir. luar biasa. Dan Benny juga bagus. Yang nggak pernah ngasih makan color, nggak pernah ya. nggak pernah. Pakan di sini cuman grow. Bro ya. Dan pakannya apa nih? Nah, Kalau merah, iya. kalau pakan dia pakainya ada 3 jenis. CKK, Misuho, atau hasil. Itu Mix 3 ya, mix ya, ya. mix. CKK Kalau mix kantongnya mix. tebal, yang kasih hasil. Kalau Hasilnya. pas menipis, paling cuma CKK sama Misuho. Iya, luar biasa sih. Lebih menipis lagi CKK. Lebih menipis lagi. Breeder Pro. Ya itu Luar yang biasa. kembalikan juga setiap pakan itu memiliki Kandungan yang keunggulan. berbeda, ya. Masing-masing bukan berarti kalau kita pakai CKK ataupun Breeder Pro itu ikan nggak bagus, tetap bagus dia. Benar-benar. Di Ya. luar sana bahkan ada yang kasih Jadi gini Breeder guys, Pro kan Club banyak juga gede. sebenarnya faktor ikan itu gede kan banyak guys. Bukan Salah hanya satunya ya bukan genetik. ya genetik, bukan hanya sekedar kita kasih makan yang Mahal. bagus, yang mahal itu ikan akan jadi bulky gede enggak. Satu memang populasi kolam. Kedua memang genetik. Ketiga memang air. Kan semua itu berpengaruh. Kalau kolam udah kecil, air jelek, genetik nggak bagus, kasih makan apapun nggak bakal jadi ikannya. Benar. Monyet apapun dikasih nggak mungkin bisa jadi Gorila. manusia kan gitu. Iya, Ya mungkin jadi, tapi kan prosesnya udah berapa ribu tahun. Benar. Jadi sangat berpengaruh guys. Intinya ingat genetik, Ya. populasi juga berpengaruh, dan juga faktor air. Jadi kalau mau Terakhir baru pakan kan yang bagus ya. mau beli ikan tuh penting genetiknya, Nah. cari tahu, Bener guys. minta kakaknya. Bila perlu KTP. kalau memang ada kakak boleh. Kartu keluarganya bila perlu tanya bapaknya siapa, kakeknya. Nah, kalau penting Kalau mau banget. genetik bagus tanya ajinya Gus tuh kan. Wah. Bisa jadi kalau minta cewek cowok bisa Oh, request. bisa. Bisa request. Ya. Tapi itu penting guys. Jadi kenapa yang khususnya bagus ya? Ya. Yang khususnya suka nanyain induk ikannya seperti apa. Ya. Walaupun ikan di rumah nggak sejumbo-jumbo seperti ini sih. Cuman Jumbo kan. lebih suka tahu induknya seperti apa. Ya. Jadi mengira-ngira nih anaknya kira-kira bisa nggak segede induknya? Bisa nggak Ketika sebagus kita induknya? melihara ikan kan pasti ada harapan. Gus. Iya benar sekali. Ada harapan ikan itu akan menjadi sesuai yang kita inginkan, meskipun ya mungkin tidak terlalu jumbo-jumbo amat, paling enggak dia mungkin bodinya bagus, terus skinnya bagus, ya bisa membahagiakan kita Iya. lah ketika kita ngiping itu. Iya. Saling membahagiakan Harapan kita ya, lah ya. harapan kita. Harapan memenuhi harapan lah. Jadi salah satu lah antara skinnya bagus, Ya. jumbo ikannya, bodinya semok lah. Ya. Kan zaman sekarang harus kayak gitu ya. Luar biasa banget. Nih kohaku ada banyak banget nih. Iya. Kira-kira dari mana aja nih Bos salah satunya? Kalau ikan yang mix, dia nggak pernah terlalu fanatik terhadap impor, terhadap lokal. Jadi Asal ada kondisi di mana kita membeli ikannya kan gitu guys. benar. Satu kondisi, satu memang keuangan, kedua memang pas jodoh ikan Iya, itu, benar. terus ada memang pas hokinya kita gitu loh. Kalau genetik kalau dari mana farmnya, ini ada dari Dainichi, ada dari Sakai, ada dari Momotaro, ada dari AKF.
ada dari Sakai, dari Pak Chandra, dari Kusnul, semua Bikin yang mix mix. ya, Ya, lokal dan impor juga ya. ya ada dari Goodwan juga ada. Hampir ya beberapa breeder terkenal di Indonesia Bisa ya? ataupun di luar Ada ada. lah. Ya. Tapi tidak gini juga guys, tidak menjamin ketika kita beli ikan dari Impor. breeder ternama di luar, Ya. kita sandingkan sama breeder lokal, belum tentu juga yang dari luar tuh lebih bagus guys. Benar. Karena banyak ya sekarang kayak ikan-ikan impor Kan dengan mereka juga punya akhiran. iya pasti ya. Ya, mereka juga punya grade-nya tertentu Grade-nya guys. tertentu ya. Makanya Kalau kayak kita ada ikan seperti yang tadi kita murah-murah, bilang, tapi nggak mau bagus. kalau kita mau ikan import dari farm yang terkenal, ikan yang bagus pasti ya budget ya pasti mau tuh guys. Kita mau ikan import dari farm terkenal, ikan yang bagus, dananya pas-pasan, yang mau yang murah nggak ada gitu. Pasti ya. Ya kecuali keberuntungan. Ya lah. kecuali keberuntungan dapat kepelaan orang itu Iya, mungkin. benar. Kita nggak mengharapkan sih orang itu kepelak ya. Ya. Cuman kalau Ada, ikannya siap- saya mengharapkan Bos. Saya mengharapkan itu soal itu. Luar biasa guys. Saya jatuh cinta baru datang udah lihat. Aduh, luar biasa soalnya ini loh. Sama yang tadi karasi apa namanya? Golden Monkey. Yellow monkey. Oh, sorry, Yellow Monkey luar. Aduh, pengen tak tuker nih karasi di rumah nih sama yang ini. Aduh, lihat guys. Aduh, gede banget nih. Ada size 80 loh, guys. Nah, paling baru 75 guys. 75 kayak ikan Cuman rumah. dia nggak ngerti ya. Setiap orang yang baru datang pasti bilang ikannya jumbo-jumbo gede-gede. Kalau yang udah biasa tak lihat, mungkin karena setiap hari ya biasa aja tak lihat gitu, nggak gede-gede amat gitu. Ini kalau untuk makan nih, Gus. Berapa kali makan sehari? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Untuk settingan of breeder 5 kali. Tapi tiang kadang-kadang juga pas Ekstra pulang ya? kerja. Karena kita bangun relax, pagi. guys. Kalau kita ngasih makan ikan tuh relax. Kalau total paling 7 sampai 8 kali. Luar biasa sih memang. Itu kenapa ikan di sini bulky kayak yang punya ya. Yang punya Ya. CKK juga nih. Ini bukan bulky guys, Apa? obes guys. Oh, Nih. lebih ke obes ya. Put belly guys. Ya, aman. Pot belly ya. Ya guys, di sini ikannya nggak ada pot belly, tapi yang punya pot belly ini bahaya banget. Yang punya CKK juga apa Mizuki? Nah, kalau bikin pot belly yang lain tuh kan lele. Kan lele disikat. Luar biasa, di sini ada karasi. Senang banget lihat loh. Ini pakai LP berapa nih Gus ya? LP 60. LP 60. Ini mesin udah ada umurnya sekitar 10 tahun. LP 60 nih. Ya, memang Dari kolam sudah. mana berarti? Wih, udah dari sini, dari kolam yang juga pernah sebelumnya punya kolam di warung. Pindah-pindah. Masih sih, cuman dia pasti agak berkurang karena udah terlalu lama ya. Kayaknya pakai LP 100 nih. Nah, Luar biasa banget guys. Jadi ini merupakan suatu pengalaman ya, selain berburu juga sama beliau nih. Baik, Banyak berburu. banget ilmunya yang kita dapat di sini ya guys. Intinya kalian jangan bosan-bosan untuk menonton channel ini. Haha. Jangan lupa untuk subscribe ya. ya, Tekan channel tekan follow dan subscribe ya namanya ya. Pokoknya itulah intinya. Lonceng, subscribe, komen-komen. Nah, itu paling penting. dan jangan Share-share. lupa Gus, nanti kan kita mau collab. Bener, saya ada mau collabs nih sama Gusman. Ya, Buat kalian yang mau buat natural pond di Bali, kita siap membuatkan kalian. kolam jangankan di seperti Bali, ini. dimanapun kan kita jaban ya. Bener. Beli kan? Bisa. Jadi kita Kolam bukannya bisa. bukannya sekedar mau membuatkan customer kolam, jadi kita juga mau sharing, memperlebar hobi lah, Benar sekali. memperlebar relasi pertemanan, itu sih tujuannya juga. Ya benar. Oke, mungkin itu aja ya guys ya. Kita akhiri video ini karena udah larut banget nih, udah malam juga terus kopinya juga udah habis nih. Jadi kita mau pamit ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam koi lover. Dadah. Baik.